pasang baut dua. Dan melepas karibon. Kunci berapa itu? Kunci shock dengan 14. Kita tarik ke atas. Ini kita pasang SST. Melepas pad brake atau kampas rem depan. Selanjutnya kita mengukur ketebalan pad rem atau pad brake. Sebelum kita gunakan jangka sorong, kita kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi alat ukur 0 bagus. Hasil pengukuran 8,34 mm, standar itu 10 mm, batas limit 1,5, 9 bagus. Mengukur ketebalan rotor rem cakram, kita bersihkan alat ukur terlebih dahulu sebelum kita kalibrasi. Kita bersihkan, kita kalibrasi kronometer, kita putar pakai ininya. Bila klik sudah, kita kunci. Kita kunci terus kita set ke 0. Oke. Sudah 0. Alat siap digunakan. Mengukur ketebalan rotor rem cakram. Ukuran 22,1 mm. Kesimpulan bagus. Ukuran round out rem cakram. Kita kalibrasi alat ukur. Sudah 0, kita garis. Setelah kita garis, kita putar 360 derajat sambil kita lihat dia 2 strap terlampaui, 3 strap, 4 strap sampai 4 strap
Hasil pengukuran 0,04 mm. Tadi 4 strip ya? Ya, 4 strip, maka hasilnya 0,04. 0,4 mm ya. Ini apa? Meriksa apa? Meriksa round out rotor rem cakram. Run out ya. Ya. Oke. Flexible hose ngecek dari kebocoran dan keretakan. Tidak terdapat kebocoran dan keretakan, 9 bagus. Memasang part rem. Belum memasang, kita kasih vaseline terlebih dahulu. Sedikit. Sudah. Lalu kita pasang. Yang satu juga sama, kita kasih vaseline dahulu. Lalu kita turunkan kaliper. Kita pasang baut kalipernya. Lalu kita kencangkan sesuai momen. Momennya 2,7 kg per cm kubik. Kita melepas baut roda terlebih dahulu, belum memasang roda. Lanjut kita masang roda depan. Pasang baut secara menyilang. Yang melepas roda, lalu taruh di bawah. Lepas tromol. Kita sekalian mengecek tromol dari tergores. Tromol tidak tergores, 9 bagus. Lalu kita lanjut ke ukuran diameter tromol menggunakan jangka serang yang besar. Kalibrasi alat ukur 0. Kita langsung mengukur diameter dalam tromol. Hasil pengukuran 20
220 mili koma 10 Hasil berapa? 220,10 mm. Ya. Standar 220, di atas limit 222. Simulan bagus. Setelah itu kita membongkar komponen rem tromol. Masuknya pas yang pertama, kita pas yang kedua. Ini yang kedua. Iya. Lalu kita melepas spring kecil nih. Ya, udah. Di situ kita melepas pengunci brake shoe. Kita lepas nih pengunci brake shoe-nya. Setelah itu kita ambil kampasnya bersama nih setelan otomatisnya. Kita lakukan hal yang sama, melepas pengunci brake shoe. Kita lepas, kita pakaikan SST, kita taruh ini. Kita mengecek kondisi brake shoe. Kondisi ini tidak terdapat keretakan, dan bagus. Yang satunya juga kita cek. Kalau tidak terdapat keretakan, bagus. Kita letakkan lagi. Kita mengecek silinder rem masternya. Sebelumnya kita bersihkan dari sisa-sisa vaselin dulu. Kita bersih. Kita semprot brake shoe juga. Kita bersihkan. Kita bersihkan tromol. Kita mengecek silinder, tidak kebocoran, tidak ada yang bocor, sembilan bagus. Kita lalu mengecek dual seal silindernya yang hitam-hitam ini untuk melindungi dari debu-debu. Tidak terdapat robek, sembilan bagus. Setelah itu kita melakukan pengukuran kampas. Ukur kampas rem belakang. Kita ukur bagian sini karena yang sering terkena aus yang bagian sini. Ini kan bagian yang dapat ini, lalu ini terdorong mengenai tromol. Kita ukur standarnya itu 4 mm, batas limit 1 mm. Hasil pengukuran 4 mm, 9 bagus. Kita mengecek tebalan kampas yang satunya. Hasil pengukuran 3,9 mm. Mengolesi vaselin terlebih dahulu ke titik-titik yang sering bergesekan dengan brake shoe atau sepatu rem.
Bila sudah, kita mulai memasang brake shoe. Sebelum memasang kita cek setelan rem terlebih dahulu. Bagus, kerja setelan masih bagus. Kita lanjut ke pemasangan. Kita memasang kunci sepatu rem. Seperti ini, ya bisa bawah dulu, bisa atas dulu. Kita memasang spring untuk di ratchet ini. Lalu kita melakukan penyetelan dengan obeng. Kita melakukan penyetelan. Bila gini kita mengurangi, terus kalau ke kanan gini kita menambah, memperlebar diameter brake shoe. Lalu memperkecil caranya? Memperkecil caranya ini, ke kiri kita naikkan yang ini, kita turunkan yang sebelah ini. Nah ini Memperkecil ya, coba lagi, perkecil lagi. Nah, semakin kecil ya. Sekarang kalau kita perbesar, ini dengan cara ini ke kanan, obeng kita ke kanan. Nah ini. oke, ini semakin lebar ya. Oke. Lalu kita ukur dengan cara masang tromol terlebih dahulu. Bila tromol masuk, kita terus tekan, kita putar sampai berbunyi bergesekan sedikit. Sambil kita rasakan. Setelah itu kita menentukan celah dengan cara mengukur diameter brake shoe. Hasil pengukuran 219 mm. Berarti cara kita menentukan celah, kita mengurangi diameter tromol dengan diameter brake shoe. Jadi 220 dikurangi diameter brake shoe 219, hasilnya 1 mili. Jadi celah antara brake shoe dengan tromol 1 mm. Kita lanjut memasang tromol. Lalu kita lanjutkan ke pemasangan roda belakang.
Kita mengukur gerak tinggi pedal rem terlebih dahulu. Ini caranya seperti ini. Kita lurus dengan pedal, lalu kita tandai mistar kita pakai tangan. Ini hasil pengukuran 124 mm, standar 124, 9 bagus. Lanjut kita pengukuran gerak bebas atau free play pedal rem dengan cara kita tekan seperti ini, kita tahan, lalu kita ukur. Setelah hasilnya diketahui, ini hasilnya 121 mm. Kita ambil selisih dari tinggi pedal tadi 124 dikurangi yang kedua tadi 121, berarti hasil selisih tadi 3 mm. Berarti kita kesimpulannya ini gerak bebasnya 3 mm, standar 1 sampai 8 mm, simpulan bagus. Setelah itu kita lanjut mengukur gerak cadangan pedal rem dengan cara kita tekan seperti ini, lalu kita tahan, habis itu kita lalu mengukur. Kita ukur dengan cara seperti tadi sama, lalu kita tentukan hasilnya 72 mm, standar lebih dari 58 mm, simpulan bagus. Tekan apa ini? Mengecekkan kerja booster rem. Kita kocok pedal rem 3 kali, 1, 2, 3, terus tahan, kunci kotak on, terus kita start, maka pedal akan terdorong ke bawah. Nah, itu berarti booster sudah bekerja. Habis itu kita matikan mesin. Udah. Lalu kita mengecek rem tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Standar 4 sampai 9 klik. 9 bagus. Selesai, Pak.